Firmware HG680FJ, OS Android 10, banyak aplikasi yang terpasang, root by Magis, support Netflix TV, remote bypass, Bluetooth pairing oke, bisa voice assistant dengan remote V5 atau lainnya, dan bisa install aplikasi dari eksternal, microSD maupun USB flash disk. Oke, lumayan stabil firmware ini untuk HG680FJ. Sebelum lanjut ke tutorialnya, silahkan subscribe dulu dan intro dulu. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dreadshotpin. Di sini ada HG680FJ, di mana HG680FJ ini masih menggunakan firmware bawaan, opsi developer masih terkunci. Firmware ini tingkat patch keamanan Androidnya 5 Maret 21. Dan setelah saya reset, remote tidak bisa di bypass dan pairing dengan remote lain tidak bisa ya. Untuk HG680FJ ini harus menggunakan remote orinya. Kita ketahui untuk HG680FJ defaultnya sudah menggunakan OS 10 ya. Jadi kita asumsikan untuk firmware bawaan tidak bermasalah ya, versi berapapun. Langkah pertama kita persiapkan dulu download toolnya ya. Di sini ada ADB, Toolbox, dan juga firmware Magis untuk HG680FJ ini. Firmware ini free, no donasi, dan cuma-cuma ya buat user HG680FJ. Seperti biasa untuk flashing HG680FJ sama tipnya dengan HG680P, yaitu STB Android terdahulu ya. Kita buka UBT dan kita langsung loadkan firmware-nya tanpa harus flashing terlebih dahulu patch-nya ya, karena OS-nya udah OS 10. Setelah kita ekstrak filenya sebesar 1,7 GB. Untuk file download RAR-nya hanya sekitar 700 MB saja. Kita loadkan firmware HG680FJ Magis ini. Jangan lupa unchecklist Erase bootloader, hanya checklist Erase flash, dan klik start. Kita fokus ke STB-nya dalam keadaan power off. Kita masukkan adaptor, masukkan kabel male to male yang udah terkoneksi dengan PC atau laptop ke port USB 1 di STB, bebarengan dengan menekan tombol power on. Maka flashing pun berjalan ya. Jika sudah melakukan prosedur pada video ini dan flashing belum berjalan, itu pertanda koneksi belum beres ya. Artinya cek dulu drivernya. Karena chipset HG680FJ ini adalah Amlogic, maka teman-teman wajib hukumnya untuk install dulu driver Amlogic. Teman-teman bisa download di video ini atau cek video saya lainnya cara install driver Amlogic yang benar ya di PC Windows 7, 8, 10 maupun 11. Video saya percepat dan 100% bundling successfully. Kita stop saja. Jangan dulu diapa-apain pada STB, pastikan masih connect USB bundling tool ya dalam mode update. Langkah selanjutnya, dalam status masih connect UBT, kita buka IO Toolbox ya. Dalam IO Toolbox ini ada driver ADB. Jika belum diinstal, silahkan install dulu ADB Fastboot-nya. Karena saya udah install, saya skip aja. Langsung ke IO Toolbox-nya versi 21. Ini adalah buatan dari Kang STB ya. Terima kasih untuk Kang STB untuk toolnya. Izinkan saya share di sini. Pada iotoolbox.exe ini kita klik kanan dan run administrator. Tampilan IO Toolbox CMD terbuka. Pastikan STB masih dalam kondisi mode update. Di sini di USB bundling tool masih terdeteksi dan pada IO Toolbox ada port list yang terbaca ya. Di sini port 1. Karena port list masih terbaca, kita langsung enter aja dan kita pilih nomor 10 ya, yaitu proses UBL. Kita ketik angka 10 di sini, lalu enter. Tekan enter lagi untuk masuk mode fastboot. Pada UBT sudah disconnect, kita tungguin untuk proses unlock bootloader-nya. Sekejap saja ya, unlock bootloader sudah selesai. Kita boleh cabut kabel male to male dan restart STB-nya, lalu hubungan ke monitor atau TV. Dan di firmware ini tidak ada remote pairing ya, sudah auto terbypass dan langsung dihadapkan ke pilihan language atau bahasa ya. Sudah masuk home menunya di sini. Oke, kita tambahkan alat PPS ya. Di sini ada drivernya dan beberapa aplikasi yang sudah terinclude di sini. Tidak begitu banyak aplikasi saat awal booting. Kita rapikan dulu biar tampilannya sedikit oke ya. Selanjutnya kita pergi ke setting, hubungan ke jaringan wireless yang ada, bisa juga pakai LAN ya atau kabel LAN ya. Pada preferensi perangkat di sini Android 10 ya. Dan basis firmware ini tingkat patch keamanannya sudah 5 Oktober 21. Kita sudah hubungan ke jaringan. Oke, pada awalnya hanya beberapa aplikasi saja, aplikasi standar yang sudah terinclude. Lalu kita buka developer tool dan kita aktifkan USB debugging-nya, developer option ini. Kita cek opsi developer di sini sudah on untuk USB debugging-nya. Lalu kita cek di sini pada alamat IP yang didapat pada jaringan STB ini. Dan kembali lagi ke PC atau laptop, pastikan satu jaringan dengan STB. Lalu kita buka lagi, reopen IO Toolbox dengan cara run as administrator. Oke, di sini kita catat IP-nya pada IO Toolbox Kang STB ini. Kita catat, samakan dengan IP STB. Lalu kita enter, pastikan satu jaringan ya antara STB dengan PC.
Lihat pada monitor STB, kita beri checklist dan izinkan, dan kita pilih nomor 5, install APK. Ini adalah proses untuk penambahan aplikasi ya, penambahan aplikasi dengan menggunakan IO Toolbox ya. Di sini sedang berjalan proses install aplikasi dan kita perhatikan pada tampilan monitor STB-nya. Jika ada grant atau permintaan akses, silahkan izinkan saja ya. Oke, saya skip, lumayan lama, ada 7 menitan install APK-nya karena lumayan banyak ya. Ini sudah bertambah aplikasinya yang kita tadi tambahkan dengan IO Toolbox ya, dan Magis pun sudah terupdate. Lalu kita buka aplikasi asisten, arahkan kursor ke titik 3 di kanan atas, setting dulu, dan checklist auto boot, dan juga auto clear cache. Kita coba buka Play Store-nya, dan benarkah firmware ini sudah menggunakan Play Store terbaru atau terupdate? Kita pergi ke About Play Store di sini atau tentang. Nah, di sini Play Store sudah menggunakan versi terbaru untuk firmware Magis ini ya, untuk HG680FC, dan firmware ini support Netflix TV ya, atau dibilang sudah ber-Netflix certified. Oke, lumayan banyak ya. Dan saya akan coba, benarkah firmware ini sudah bisa install aplikasi dari eksternal. Di sini contohkan saya menggunakan kartu SD, dan saya akan install HBO Go ya. Kita klik tahan pada APK yang mau diinstal, lalu klik titik 3 pojok kanan atas dan klik install. Setelah klik install, tungguin beberapa saat dan klik home pada remote. Kita coba lagi pada app driver dan aplikasi pun sudah terinstall ya. Dan udah banyak di sini aplikasi yang terpasang. Kita coba dulu YouTube-nya. YouTube sudah auto login ya. Udah auto login ke Gmail kita. Kita coba pencarian dan di sini ada DreadShotPin channel saya nih. Udah banyak tutorial firmware STB, teman-teman bisa lihat ya, dan bisa dapatkan firmware-nya di video-video saya lainnya. Udah banyak saya berikan atau saya share. Setelah Magis terupdate dengan penambahan aplikasi tadi, kita buka dan klik OK untuk penyiapan tambahannya atau penyiapan patch tambahannya. Kita klik langsung install dan mulai. Nah, adalah proses penambahan patch ya, atau kelengkapan dari Magis yang terupdate. Setelah selesai, kita klik nyalakan ulang dan STB akan restart ya. Sudah selesai tugas kita untuk setting-settingnya. Pada HG680FC pertama kalinya dinyalakan pasti akan ada logo bypass remote. Supaya tidak muncul notice itu terus, kita pergi ke settingan dan kita akan pairing remote dengan build 860V5 apakah bisa menggunakan Bluetooth ya. Kita coba pairing di sini. Oke, Bluetooth terkoneksi dengan bagus ya. Saya menggunakan remote B860V5 via Bluetooth ya. Pada keyboard silahkan pilih aja Linkai Keyboard Pro diaktifkan ya, supaya pengetikannya lebih enak ya. Bisa pakai mouse juga, bisa pakai wireless mouse juga, dan kita coba akan aktifkan untuk Google Asistennya. Di sini saya menggunakan remote B860V5 karena nggak punya remote orinya HGFC ini. Kita coba voice-nya. Buka YouTube. Membuka YouTube. Oke, voice assistant aman ya untuk firmware HG680FC ini, dan tampilannya juga oke ya. Udah app drivernya udah ganteng ya. Selain itu kita bisa tambahin aplikasi dari SD card, USB flash disk, dari Aptoide TV maupun dari Play Store. Itu tadi cara flash firmware HG680FC by Magis, no donasi dan tanpa aktivasi. Lalu bagaimana cara dapetin firmware HG680FC ini? Silahkan simak videonya dan jangan di skip supaya tidak terjadi gagal paham. Selamat sore dan salam Shotpin.